Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. PON, Pekan Olahraga Nasional, yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh warganet dan banyak media-media massa yang mengomentari terkait dengan PON 2024 di Sumut dan di Aceh. Berkaitan apa? Berkaitan dengan infrastruktur, venue, makanan, bahkan ada yang dikasih santan. Maka dari itu kita akan bahas ini langsung dengan atlet PON 2024 petang, dan ini beliau sebelumnya sudah pernah podcast juga di podcast Asam Merta. Kita sambut Kak Nabil Maulana. I'm comeback guys. Selamat datang. Kayak ngasih santan, atlet itu udah kayak lo ngasih makanan berat ke orang yang lagi gym gitu. Aneh. Susu warna apa? Putih. Santan warna apa? Putih. Nah, yang penting warna putih. Emang aneh. Nah, ini kita mau konfirmasi langsung sama atlet yang berada di sana. Wah. Biar kita nggak simpang siur kayak ini cuma rumornya doang, itu hoax, bohong dan lain sebagainya. Kita mau tahu nih. Gimana? Tapi kalau menurut pendapat gue pribadi, gue pernah lihat juga kemarin di sosial media kan, di TikTok, Instagram tuh yang atlet dikasih pas buka kotakan, nasi kotaknya jatah makannya tiba-tiba minuman yang harusnya susu malah jadi sun kara segitiga. Astagfirullahaladzim. Itu bener, Kalau di tempat gua dan teman-teman gua itu nggak ada yang dapat itu. Maksudnya tempat lu tuh Gua kan di cabur petang tuh kan dipertandingkan di. Oh ya, lu atlet Siap. apa, Cok? Oh iya. Tapi orang udah pada tahu, sebelumnya kan kita udah tahu lu atlet petang, tapi kan Iya. yang orang Mungkin profil yang tahu. penonton baru di POV belum tahu. Gua Nabil dari cabang olahraga petang. Ya, tadi yang dibilangin sama teman kita Kak Faisal Izulhaq bahwa gua kemarin main di PON mewakili tim Banten. Ya meskipun gua nggak dapat medali, tapi gua diundang ke sini. Ya. Lanjut. Nah, kan gua temannya di Aceh, di Aceh di Universitas Syah Kuala. Nah, kalau nginepnya di sana. iya, gua nginepnya di sana, di dekat sana, di Darussalam kalau orang-orang tahu. Darussalam. Nah, paling kalau masalah konsumsi kayak dapat Sunkara tuh gue nggak pernah dapat gitu kan. Tapi ada kesaksian teman lu yang atlet juga enggak? Kalau di dekat gue nggak ada, belum nggak ada info itu ya, karena kita semua sibuk oleh pertandingan, jadi udah nggak ada mikir banyak gitu loh. Tapi ada pembicaraan itu ada gitu loh. Dan benar. Pembicaraan itu ada. Dan itu benar. Gue nggak bisa memastikan benar juga, karena kan jauh, bukan di dekat gitu loh. Tapi gini deh, maksudnya makanan lu aja yang tersedia di sana. Untuk makanan ini dia konsumsi. Mungkin lu berdua tau lah gue makannya porsi itu semana. Lu tahu kan porsi gue banyak banget kalau makan gitu kan. Nah, gue dapat nasi kotak makan, itu nasi satu pol gitu, penuh banget, nasi banyak itu emang porsi gue. Tebak ukuran ayamnya semana? Awal-awal gue datang segini kawan. Segini itu gimana? Segini. Sama ayam gua segini mana? Kecil lagi. Lebih kecil dari ayam. Kecil lagi nih. Nih gue potong nih ya nih. Ini ayam keical, gue potong, gue dapetnya semana. Satu ayam potong 12. Kayaknya potong lebih kecil banget pokoknya, kecil banget. Satu ayam Plus potong. keras. Pokoknya segini nih, setengah bisa jadi setengah ini. Intinya nggak memadai lah ya. Ya, keras. Terus sayuran tuh gue pernah dapat kacang panjang atau buncis gitu ya. Itu cuma bisa gue hitung, itu cuma ada total 6 potongan. 6 potong. Pelit banget. 6 potongan doang. Gue sampai ngitungin 6 potongan. Terus habis itu dapat lagi isinya tuh tempe, tipis banget, kering banget. Kecil lagi porsi sama aja. Anggaran cateringnya kecil kali. Enggak, itu kan menghemat. Ya katanya. Itu biasanya gini. Katanya sih udah Biasanya gini, ada dikasih anggaran masuk ke vendor. Nah, tapi sebelum masuk ke vendor dipotong-potong dulu nih, ada jatah reman. Kan ada biaya administrasi, biaya admin. Biaya admin. Gede. Jadi biaya admin sama reman. Biaya admin. Tapi kan
Tapi kan gue dengar kan katanya itu juga sudah di ini sama ahli gizi gitu kan. Tapi ya itu kan juga mempertanyakan ya. Maksudnya kan sekali. Maksudnya kan kalau emang benar, seharusnya kan ya disesuaikan dengan cabang olahraganya gitu kan. Ya mungkin kalau emang yang makanannya harus hambar gitu kan ya kayak untuk binaraga, mungkin yang emang terkait tubuh yang tampilan tubuh itu kan mungkin pas gitu, mungkin cocok gitu. Emang kan yang kita yang termasuk cabang olahraga akurasi yang main feeling, perasaan gitu kan yang cepat ya orang kalau banyak pikiran pasti lapar gitu kan banget. Tempat diganti sayur sop, tapi nggak ada sayurnya, cuma kuahnya doang. Serius? Demi Itu lu dapat. gue dapat. Astagfirullahaladzim. Gue dapat. Ada foto? Ah? Oh, sayang gue nggak foto. Gue udah terlanjur lapar. Gue udah lapar, gue udah capek lapar, gue pengen makan. Bodo amat, gue makan aja udah. Yang apa yang disajikan. Emang pintar mungkin nyari caranya. Oh ini tahu nih kita atlet pada lapar gitu kan, pada lapar, capek gitu, apa sih nggak ada mikirin apa-apa. Jadi yang patut kita salahin siapa nih? Wah, Panitia penyelenggara atau Kemenpora? Kemenpora kan yang nyalurin dananya nggak sih? Iya. Ya nggak tahu. Tapi ini bertanggung Iya. jawab Kemenpora juga kan? Ini acara Kemenpora kan? Ini nasional kan? Bukan koni Bukan lah. Kemenpora lah. Itu makanan nggak worth it, terus fasilitasnya nggak. What it. Untungnya di tempat gua itu fasilitas itu bagus banget. Tempat tuh tadi di Aceh. Di Aceh, di Jadi sekolah. PON tuh sebenarnya di Aceh doang atau? Enggak kan PON tahun ini kan di Aceh Sumut. Aceh dan semua. Aceh dan Aceh Sumut. dan Sumut. Ya, Aceh dan Sumut. Aceh dan Sumut. Nah, kebetulan gue di Aceh di Universitas Syahkuala dan tuh tempatnya bagus. Gue berangkat tanggal 7, gue sampai sana tuh ke lapangan gue tanggal 8, itu gue cek itu udah siap. Berarti udah rapi, tinggal pembersihan aja. Yang viral tuh, wah. Becek, yang tanah, yang sampai ada yang podiumnya tuh. Sampai yang ini juga, yang venue nembak katanya roboh, banjir. Iya, wah itu kacau sih, kacau. Tapi lu di Aceh so far oke? So far oke. Berarti itu yang di Sumut? Yang nembak di mana Sumut? Aceh. Gue lupa menembak di mana. Kan karena gue sempat lihat tuh medali yang apa namanya? Pembagian medali apa gitu. Itu banyak. Podium tapi depannya tuh tanah becek gitu. Wah, kalau lu gimana? Lu aman? Jalan. Gue aman. Di tempat gue cabur gue tuh di dekat-dekat gue yang cabur-cabur juga tanding di dekat-dekat venue petang itu aman banget. Berarti di Aceh so far udah. aman. So far aman. Tuh cakep. Sumut tuh bupatinya siapa? Tapi sebetulnya kan punya PSI masing-masing. PSI cabur petang, PSI cabur menembak, PSI dan lain-lainnya. Di petang tuh wah bagus untuk di cabur olahraganya sendiri yang ngurusin kan. Misalkan nih, katakanlah ada cabur silat. Nah nanti IPSI-nya, Ikatan Pencaksilat Indonesia-nya yang Aceh atau Sumbarnya yang ngurusin. Untuk venue silat. Jadi kalau gue waktu ikut Porprov, bukan olahraga provinsi, kayak gue cabur silat. Nah yang ngurusin ya udah IPSI-nya gitu, cabur silatnya yang ngurusin venue-nya di mana, pengelolaannya. Berdasarkan pengalaman sebagai atlet, walaupun sampai ke pekan olahraga provinsi, lo juga kan ikut Porprov? Iya, ke Porprov mana? Iya, medali, lu bawa medali, gue pulang menangis. Tapi pas masuk PON kebalikannya. Ya, tapi itu kan jenjangnya udah lebih tinggi, Bil. Iya, Nah, gue waktu pengalaman. Porprov itu, ya udah yang ngurusin venue-nya, berjalannya acara, ya si caburnya masing-masing, tapi ya tetap berkoordinasi dengan dinas terkait gitu. Persiapannya sih pengawasan sebelum pasti kan pada saat pembangunan suatu venue atau gedung kan pasti ada apa sih namanya itu? Tempatnya ya harus kayak terus kayak masalah keamanan struktur gedungnya gitu kan segala macam. Iya. Jadi kalau misalnya di kondisi cuaca ini apakah tahan terus gimana? Harusnya kan menghindari hal yang kayak kemarin tuh kan harusnya tuh dilakukan. Berarti gubernurnya nih kayaknya nih ya. Wow. Gubernur Sumut sama Aceh. Tapi so far untuk kalau kan ini bicara di cabur gue pribadi tuh cakep banget. Apa itu salah satu venue petang tempat gue main tuh yang paling bagus karena semi indoor, panas enggak, kehujanan enggak, adem cukup. Terus juga ada tempat dia kan ada lapangan lagi di belakang gedungnya tuh kan buat latihan. Jadi
sudah masalah venue di tempat petang tuh udah tertata rapi lah. Rapi. Datang aja tuh pas datang aja tuh udah tinggal dibersihin aja. Cuman yang problemnya masalah venue kalau di petang itu air di kamar mandi. Masalahnya mati pas gue lagi gue lagi nabung airnya mati. Untung masih ada sisa di bak. Coba kalau nggak ada. Malu. Ya, nggak keluar ya. gue tahan dong keluar. Tapi so far sampai sekarang bagus banget. Dan penyambutannya dari tuan rumah tim petang Aceh itu udah wah luar biasa banget. Itu lagi nggak menjilat? Enggak, ini jujur. Kalau masalah itu ini kan dia cabur petang, jadi dia POV-nya cabur petang. Gue ini POV petang. Karena kalau mau fokus yang lain, fokus petang aja gue udah nangis mulu. Enggak. Dan petang ini pertama kali diselenggarakan di PON 2024 ini di Aceh. Baru pertama kali. Sebelumnya belum masuk kualifikasi PON berarti. Backup PON ada. Ya, jadi ini akhirnya diadakan kembali untuknya di Aceh, yang dimana Aceh juga ya untuk petang juga terpandang di Indonesia. Kira diadakan ya suatu kebanggaan juga sih buat main di PON di cabur petang. Ini pertama kali. Oh, awalnya dari Aceh. Kenapa? Maksudnya di Indonesia pertama kali di Aceh. Kan maksudnya tuh pas lagi SEA Games, Asian Games yang di Jakarta Palembang tuh ASEAN atau ASEAN? Gue suka kebalik ini. Asian Games. Apa SEA Games? Kalau ASEAN itu SEA Games. Kalau Asia itu Asian Games ya, gue suka kebalik. Itu di situ kan juga dibawa ke Aceh gitu kan, dibawa ke Aceh. Terus akhirnya dapat jodohnya pertama kali diselenggarakan di PON di Aceh lagi. Oh, Asian Games itu di pertama kali dia mau menyebarkan di Aceh. Iya, di kan di Jakarta Palembang. Merembet ke dia. Palembang. Kan Jakarta Palembang. Ada di saat itu Jakarta Palembang. Iya, Jakarta Palembang. Jadi venue-nya di di Jakabaring kalau nggak salah. Jakabaring. PON juga di bukan Jakarta Jakabaring. Jakabaringan mulu. Terus perjuangannya gimana ya jadi atlet petang? Waktu itu kan lu menang Porprov. Nah itu udah langsung jadi tim. Tim lu itu dari kota kabupaten mana aja di Banten? Kalau kita yang kemarin berangkat di PON itu total ada 7 orang. 1 dari Tangsel, gue sendiri. Terus dari Pandeglang ada 1. Terus 2 orang dari kota Cilegon. 3 lagi dari Kabupaten Tangerang. Itu setelah seleksi yang Porprov? Masih ada lagi. Jadi ada pengambilan poin lagi dari beberapa kejuaraan. Jadi nggak top Porprov yang jadi tim nggak? Harusnya. Politik. Ya, harusnya. Kan yang tahu kebijakan atasnya gimana. Akhirnya saat juga ada penilaian dari kejuaraan lainnya. Jadi kayak dibikin poin gitulah. Menang juara 1 di kejuaraan ini tingkatnya apa, dapat poin berapa, terus direkap. Baru. Nanti siapa yang akan jadi tim? Diambil kemarin tuh diambil 5 cowok 5 cewek. Oh gitu. Iya. Terus kemarin yang juara umum 1 dari mana? Aceh. Udah pasti ya. Tuan rumah. Ini ada berapa medali nih? Gue lupa ada medali. Gue takutnya lupa nih. Tapi kayaknya kalau acara-acara olahraga gitu tuan rumah di Indonesia ya selalu jadi juara umum nggak sih? Tadi enggak kok, juara satunya Jabar ya? Ya kan ini PON. Loh iya maksudnya PON-nya. Oh, juara umum PON Jabar. Iya. Jabar coba. Juara umum PON nasional ini? Iya. PON. Oh iya, Jabar. Iya. Aceh juara? Aceh itu peringkat 5 atau 4 atau 5 tadi. Ada di Instagram PON 21 Aceh. Itu sudah final lah. Banten tuh peringkat 11. Oh, mantap lah. Iya. Tapi Jabar tuh emang kenceng-kenceng cuy, atletnya cuy. Ya, itu Jabar. Mas Jabar berapa? Banten berapa? Banten 20 berapa tuh ya? Rio berapa tadi yang lu bilang? 22 kan dia. Karena yang 12 itu Rio kalau nggak salah gue lihat tadi. 21 emas. Ada tuh di Peran kan sampai tanggal 20 kemarin kan closing itu baru di-share. Ya tapi kalau daerah lain ya kayak Jabar, Jakarta ya, itulah emang Jabar nih hat-trick gitu dia, hat-trick dia. Hat-trick ini juara umum PON. Iya, hat-trick juara umum. Tapi emang atlet Jabar tuh keren-keren cuy. Dia pernah 3 kali berturut-turut PON yang Jabar. 12 tahun diselenggarakan
Dia yang ini. Karena merawat atletnya tuh bagus. Emang atlet Jabar tuh keren semuanya. Oh jadi Banten enggak ya? Enggak merawat? Enggak lah. Enggak. Emang iya. Enggak kayak Jabar. Kalau lu mau jadi atlet dan sejahtera, kalau nggak Jabar DKI. Coba Banten, emang lu jadi atlet Banten dibayar? Jadi ini ada platdanya? Nggak ada kan? Dapat. Tapi kan ya. Enggak, bukan. Kayak lu tahu nggak sih platda? Pelatihan daerah, PPLM gitu. Iya. Lu tau nggak? Banten ada nggak? Paling Banten ada PPLP. Kalau di silat ya, gue nggak tahu di ini yang lain. Mungkin bayar. Coba platda nggak, gue nggak tahu. Nggak ada. Di silat nggak dapat tuh. Ada. Nggak ada. Bahkan tingkat kotanya aja di Jakarta itu ada kayak platdanya atau ini apa? Kalau di itu digaji. Mas itu kan PPLM tuh ya. PPLM terus ada PPOP yang buat pelajarnya, buat ya, platda buat yang umumnya. Iya, platda yang buat ini dapat gitu loh. Harusnya Banten bisa tahu. Iya. Tapi Banten nggak ada. Lo jadi atlet sejauh ini udah dapat apa? Dapat apa dulu nih? Ya kalau masalah fee itu kan masalah fee dapat gitu kan, dapat fee dapat. Tapi kan cukup tapi. Ya cukup kan kita bilang kan cukupin. Ya fee ini kan, fee berangkat aja. Ya gaji kemarin kan pas persiapan kan gaji atlet pon kan itu juga dapat fee per bulannya gitu kan. Oh ya. Ya dapat per bulan. Cuman kan ya tiap cukup lah. Tiap daerah kan beda-beda kayaknya. Beda-beda tiap daerah. Dan kalau pas bandingin sama daerah lain kan kadang kan suka nanya tuh ketemu sama yang dari daerah lain. Banten berapa ini berapa? Oh, kecil. Nah. Jadi ada perbandingan juga. Kalian sebagai atlet di Banten merasa sejahtera kan? Tidak. Enggak, gue bukan atlet Banten, gue Tangsel sebelumnya. Tangsel juga dapat. Tidak sejahtera. Enggak dirawat atletnya. Manajemen perawatan atletnya itu kurang. Memang anggarannya aja kali. Ya kan selalu bicaranya kan selalu anggaran. Ya tapi bullshit lah kalau nggak ada anggaran tapi mau maju. Gimana coba infrastruktur, fasilitas, makan atlet, protein dan lain sebagainya. Harusnya kalau udah jadi atlet, ya udah lu fokus atlet aja nggak usah kerja misalkan. Lo ngerawat atlet itu. Coba lu bayangin, lu jadi atlet tapi lu kerja, enggak fokus lah, capek walaupun banyak ya ada beberapa temen gue yang kayak gitu. Kan kita harus bisa memprioritaskan. Yo. Kan kita harus bisa bisa membagi waktu. Ya, tapi di sana banyak kejanggalan gitu. Gua ada sih. Kan main cuma satu nomor di cabur gua. Tentang satu nomor bergu putra. Bergu putra tuh dia mainnya ada tim double sama tim singlenya 2. Yang double single. Nah, gua main di single. Ya gua main-main aja karena emang fokus di gue tuh emang pokoknya nih gue bisa dapetin 2 kemenangan di awal atau 3 kemenangan di awal tuh udah enak lah, itu udah pasti dapat medali gitu kan. Tapi udah medali. Ya mungkin yang pertama karena ambisi yang kurang, berat juga sih gue, beberapa ada pressure yang nggak kayak sebesar waktu pas pertama kali gue main di Bekapon yang di Bali. Yang pas gue datang ke yang pertama tuh gue udah ini sih pulang dari Bali atau belum ya? Gue baru mau berangkat ya. Lupa juga gue pas pertama kali datang ke yang inspirasi muda sama Mbak Ayu tuh. Lupa gue? Kayaknya sebelum berangkat ke Bali. Nah, yang kalau yang Bekapon itu yang di Bali itu pressure lumayan gede banget. Cuman kalau kemarin di PON tuh udah nggak terlalu. Cuman kan ibaratnya kembali lagi kalau misalnya kita bicara ngomong rezeki kan ya itu berarti rezeki mereka. Kalau misalnya kita ngomong ngebahas masalah usaha, ya mungkin usaha gue yang masih kurang daripada usaha mereka. Mungkin usaha gue baru 80%, usaha mereka udah lebih dari 100% gitu kan. Ya terus persiapan mereka mungkin lebih matang, persiapan kita masih kurang. Kan gue TC cuma 1 bulan. Lu persiapan 1 bulan untuk PON? TC 1 bulan. TC 1 bulan dong? Iya, dari Agustus itu. Itu di mana TC-nya? Gue di Cilegon. Ini nggak? Apa karantina nggak? Karantina. Gue PP Cilegon dari sini lumayan. 4 jam perjalanan. Di satu venue-nya ini aja petang aja? Iya, di petang. Jadi nggak. Atau cabur yang lain? Enggak lah.
Cabur yang lain mau urusan cabur masing-masing. Iya, kan masing-masing cabur ada tempat TC-nya masing-masing. Kalau kemarin gue di Cilegon kalau misalnya ini lapangan Bonakarta di situ gue tanding. Oh, lu di sana. Tanding kan TC gue di situ. Itu bulan doang TC ya. Mungkin ada yang persiapan lebih dari awal. Sebelum TC emang kita ada kayak latihan-latihan mandiri. Jadi kayak dikasih program buat ngejalanin sendiri di daerah masing-masing gitu. Tapi di petang tuh ada kayak pelatnasnya nggak? Apa? Buat pemberangkatan SEA Games atau Asian Games gitu. Ada tapi pelatnas ada. Di mana? Waktu gue lupa Korea yang gue tau tuh di senior gua di UNJ tuh ada yang masuk pelatnas. Pelatnas. Cuman kalau sekarang belum ada ya. Harusnya kalau misalnya setelah PON ini itu ada pelatnas karena teman gue di judo dia selesai PON ini dia dapat medali emas ditarik ke pelatnas langsung. Harusnya ada ya harusnya. Tapi untuk saat ini belum ada info lanjutan lagi. Belum ada kabar-kabar lagi soal masalah pelatnas itu. Tapi harusnya ada. Petang tuh sampai Olimpik ada nggak? Olimpiade kemarin tuh belum ada yang Olimpiade baru. Tapi baru sampai Asian Games aja. Kalau untuk kejuaraan internasional ada. Kejuaraan internasional lah kan. Cuman kalau misalnya yang kemarin tuh lagi diusahakan untuk masuk ke Olimpiade. Nah, kalau untuk tingkat ASEAN itu udah sama kayak silat lagi diusahain ke Olimpiade. Belum masuk. Olimpiade ya paling kalau kayak di PON kan kayak eksibisi gitu kali ya. Eksibisi dulu di percobaan dulu. Sumpah ini gue gerah banget. Lu makan ayam pedas cuy. Enggak, ini apa AC-nya berasa di sini. AC-nya 16. Mohon maaf ya teman-teman. Masih kegerahan. Ini tapi gue jujur enggak. Kemarin kan di Set sama Bayu itu kan duduk ini lebih enak nih ada meja gitu kan Oh iya dong. ada meja. Ada kursi pakai AC gitu kan. Gak Ini panas di studio lama ya? Studio lama kalau nggak salah gue ingat banget di studio lama tuh kalian bilang kan pengen ada pasang AC gitu kan. Ada, udah beli cuma belum kepasang. Terus tapi nggak paling kan sudah terwujud ada AC-nya. Kelas. Walaupun panas. Masih panas ini kayaknya pernahnya habis. Enggak kena anginnya dikit jadi enak. Cuma gue gerah banget di sini sumpah. Lu enggak kegerahan apa? Gerah. Enggak kegerahan dengan PON yang berantakan. Gue sampai sekarang masih galau bro. Karena kalah. Gila ya, ngaruh banget yang kalah. Gue kalau kalah di pertandingan biasa nih ya paling cuma hari itu aja gitu kan. Atau mungkin besoknya ya 1-2 hari lah ini. Sampai sekarang sampai nyesel kayak kenapa gitu loh. Karena ngerasa kita nggak perform yang maksimal kan. Nggak dapet peak performance. Dari mana sih? Lawan terberat jujur kalau misalnya gue bilang gue pribadi gue udah enjoy buat ngelawan siapapun gitu kan. Cuman ada di 1 atau 2 match itu karena kesalahan pribadi juga sih gara-gara sombong. Jadi kan kalau di banyak bilang kan petang tuh nggak boleh sombong, lu nggak boleh sombong. Kayaknya semuanya dan mengajarkan untuk tidak sombong. Tapi Ibrahimovic sombong masih jago. Iya, itu mungkin karena kan kalau pas Bali lu bilang katanya paling berat tuh Riau. Riau apa Jambi? Riau. Kalau pas di Bali itu kan gue kalah sama Jabar. Babak 16 tuh, gue kan main di double man. Itu kalah sama Jabar. Karena emang kalau dari bagus ya Jakarta bagus, Jambi bagus, Aceh bagus, Jatim juga bagus. Kemarin yang menang? Aceh ada 4 emas ya. 4 emas ini petang. Iya. Itu real beneran dapat emas. Real ini banyak nih. Atau kayaknya sempat ada kabar settingan. Ya itu kan kalau POV sebagai seorang atlet itu kan tuh pasti urusan atas gitu kan. Kita kan atlet diminta untuk udah fokus sama pertandingan aja, nggak usah fokus hal-hal yang kecil gitu. Kalau hal kecil nggak usah dipusingkan. Karena emang atlet tuh ya fokus aja buat bertanding guys. Iya guys, fokus aja guys. Semalam di briefingnya gitu. Fokus aja guys sudah guys. Oh kayaknya nggak, kalau gue dari tadi mancing sih. Iya. Mancing nggak keluar. Udah lah. Katanya, wah ini udah settingan. Tapi beda lagi jawabannya. Tapi kan ada yang viral juga, ada yang viral juga apa? Yang di TikTok ada juga tuh viral. Ini Bu Indri kan? Bu Indri kenapa? Ya kan itu tuh Bu Indri tuh memimpin di laga final Triple Mix A.
Bu Indri ini arbit. Arbit apa? Arbit itu ya wasit petang. Wasit petang. Ya, arbit di babak final triple mix gitu kan. PON di PON kemarin. Keren banget. Ya keren lah, saya guru. Indri siapa? Ini kepala sekolah. Ini ya, guru olahraga gue dulu di sekolah. Sekarang kesiswaan dia atau kurikulum? Nggak tahu. Di SMA 5. Tapi yang ngurusin petang juga. Di Tangsel ya, yang ngurusin petang Tangsel ya, beliau. Nah, jadi dia tuh jadi arbit. Nah, gua pas game pertama main, pas di hari gua main, jadi kan ketika ada kesalahan tuh arbit tuh langsung negur. Jadi gua tuh kesalahan, jadi petang tuh punya rules 1 minute. Jadi satu bola tuh maksimal 1 menit udah harus dilempar. Lebih dari itu pelanggaran gitu kan. Lu kena pelanggaran lah ibaratnya. Ya. Nah, di game pertama gua main ini sebelum masuk ke yang Jatim sama Sulteng ya. Jadi biar membandingkan nih. Jadi pas gua main itu waktu gue 1 menit lebih, gue lupa lebihnya berapa, cuman emang lewat dari 1 menit. Nah itu gue langsung kena kartu kuning tanpa ada protes atau aduan atau laporan dari tim lawan. Jadi arbit langsung datengin gue, langsung ngasih gue kartu kuning dan ngasih lihat. Jadi kan dia tiap arbit megang waktu tuh, kita berapa lama megangnya. Nah itu gue langsung kasih kartu kuning. Nah kejadian juga pada saat final Sulteng sama Jatim. Sultan Jatim ya, petang. Kan katanya juara umumnya Aceh. Iya, ini kan ada 13 nomor. Oh, banyak banget ya. Banyak. Nah, habis itu Bu Indri kan sama kayak tadi yang arbit yang ngasih kartu kuning gua kan. Dia megang waktu juga pas dari tim Jatim ini melempar waktunya tuh 1 menit lebih. Karena ini dong rules 1 minute kan, peraturan 1 menitnya dikasih kartu kuning lah gitu kan pokoknya. Nah orang yang sama yang ngelakuin itu ada lagi kesalahan. Jadi kita tuh ngelempar dalam circle, mungkin kalau yang teman-teman tahu circle kan. Jadi kita harus masuk ke kayak dalam lingkaran gitu, kita cuma boleh berdiri situ, kaki nggak boleh nginjak atau nggak boleh keluar dari situ satupun gitu kan. Itu kalau misalnya kayak kita kejinjit, yang penting masih ada di dalam circle lah kaki kita. Nah kaki dia tuh nginjak circle, kena lagi dong pelanggaran pas dia lempar, kena kartu orange. Kena kartu orange untuk satu orang ini aja. Nah habis itu ngelanggar lagi 1 minute terus lagi, 1 menit lagi, orang yang sama lagi kartu merah jadinya. Kartu merah, yang orang kena kartu merah ini cuma 1 orang kan, dia main triple tuh 2 cowok 1 cewek. Nah yang 1 ini langsung dikeluarin, sisa 2 dong, nah yang menguntungkan lawan itu bolanya masing-masing orang di per tim itu diambil 1. Sedangkan main triple kan 1 orang 2 bola, total udah 6. 1 udah keluar 2, sisa 4. 1 diambil cuma 2 bola dia main. Ya. Poinnya dikit dong, udah pasti kalah. Ya berarti lawan 6 bola musuh udah pasti dong dari segi jumlah bola aja udah kalah gitu kan. Kira menang Sulteng. Nah itu sempat ada ribut gitu kan. Tapi kalau menurut dari pandangan kau, bukan karena Bu Indri pelatih salah satu pengurus petang di Tangsel atau apa gitu kan, ataupun dia juga pernah sebagai pelatih gua. Tapi emang ya kalau emang sudah ketahuan depannya salah ya masa didiamin gitu loh. Nanti kalau misalnya pas ada yang salah di depannya arbit, terus kok arbitnya diam aja, ntar salah lagi gitu kan. Ini dia tindakan salah gitu kan. Tapi ya menurut gua itu udah tindakan tegas lah dari seorang arbit. Ada viral di TikTok itu, lumayan rame. Oh iya sih. Rame. Tapi yang masuk viral tuh viralnya ini apa? Karena diduga ada kecurangan atau? Mungkin karena ini apa? Karena si Bu Indrinya ini bagian dari Tangsel. Bukan, karena ini. Kan nggak ada hubungannya juga. Soalnya kan mungkin sama ini apa? Kan masalah profesional kerja atau kayak ini kerjaan masalah inilah profesional atau. Ya, itu kan udah profesional karena memang kan udah mengikuti aturan yang ada. Lagi ya. Tapi gue nggak ada merasa ya beliau salah sih, gue nggak ada lihat salahnya di mana, itu udah benar sih. Gue juga misalnya pun jadi posisi atlet tuh juga pasti kena kartu. Karena pas di game pertama tuh gue untungnya waktu udah habis, terus gue dapat teguran dari arbit. Jadi kan kita ketika main tang tuh ketika pointing itu kan kita fokus ke landing point yang di lapangan. Nah kita boleh bersihin lapangan itu atau kita pengen landing di mana,
tapi cuman kayak sekali usap aja kayak pakai kaki gitu. Nah, gue kan kadang suka speak curi-curi, sampai jalan suka set bersihin. Arbitra mungkin enggak gitu kan. Gue nggak ada laporan dari lawan, gue langsung ditegur gitu. Saya kan ya dengan contoh itu aja yang gue alami dan apa yang terjadi sama arbit suatu pas Bu Indri jadi arbit di babak final itu ya sudah dilakuin cepat, itu udah profesional lah, tegas lah ibarat ya kan, ya jelas depan dia ada salah. Kalau misalnya didiamin ntar ini apa ribut di tindak tegas ribut gitu kan, yang penting tindak tegas aja sesuai sama peraturannya. Iya, apa yang dilakukan Bu Indri udah sangat profesional. Nah buat gue nih, dari lu pesan buat penyelenggara PON 2024, kira-kira ada sesuatu yang lo mau katakan? Gue dua kali ngisi kuesioner evaluasi PON, dan itu ada juga dari mahasiswa, pokoknya 2 kali. Dan ketika di bagian gue masalah keamanan, oke, gue pas kemarin di PON masalah keamanan gue ngerasa pejabat sih. Gue pulang, jadi mobil F gue tuh mobil F atau mobil jemputan itu yang bisa untuk dipakai atlet. Jadi kita tuh dijemput pakai mobil yang udah disediain. Semua atlet. Ya, jadi tiap cabur di masing-masing provinsi itu punya LO kan. Jadi LO yang urusnya kayak antar jemputnya mobilnya siapa sudah atau belum, terus makannya segala macam kan dia yang masihin sudah atau belum gitu kan. Nah, LO gue the best, Mbak Sarah, lu LO the best. Anda LO the best, sumpah bagus, the best banget. Jadi waktu pas hari the best, jadi pas hari pertama pas mau tanding, sarapan telat. Iya, gue mau penutupan konfirmasi bagaimana. Iya, ini kan belum, tapi gue belum. Lanjut. Tapi the best banget. Gue kita belum. Jadi sarapan datangnya telat. Nah, ini salah satunya. Makan malam pernah datang jam 9 malam. Gue nggak tahu jam setengah 10. Harusnya jam 7. Karena dari pelatih gue tuh minta jam 7 makan malam sudah ada. Itu sampai malam banget. Dan kondisi gue lagi sakit. Gue di perempuan sakit. Gue meriang, dan gue harus makan buat minum obat gitu kan. Akhirnya gue cuma makan roti satu buat minum obat. Gue tidur, pas gue mau tidur makanan baru datang. Gue nggak makan, sering banget. Sarapan juga pas di tanding di hari pertama tim Banten, sarapan datang telat. LO gue Mbak Sarah tiba-tiba datang beliin roti, kata gue, itu best banget, gue suka tuh. Suka banget. Suka sama ini ya, sikapnya sebagai LO ya, bukan suka sama orangnya. Pak, gua tuh udah tahu kan nama Mbak Sarah. Terima kasih Mbak Sarah. Semoga Mbak Sarah nonton podcast kali ini. Dia follow IG gue nih, berarti pasti dia nonton. Nonton Mbak Sarah. Dia yang follow gue ya. Dia yang follow gue. Terima kasih Mbak Sarah. Nggak, kita juga tim Bantu juga follow-followan sama dia. Terima kasih Mbak Sarah sudah menonton podcast. Terima kasih sudah nonton podcast. Lanjut ke masalah tadi evaluasi tadi ya, pesan-pesannya kan gue 2 kali ngisi link kuesioner. Masalah keamanan gue aman, keamanan gue pulang pergi dikawal sama polisi sama PAM gitu. Apa sih? Patwal. Dikawal. Coba tadi yang dari jauh itu dikawal, terus masalah kesehatan juga udah cukup bagus gitu kan, di venue juga udah ada stand kesehatan udah cukup. Terus masalah kebersihan juga dari mahasiswa itu juga udah cukup bagus kan. Cuman masalah yang gue kritisin makanan. Teman gue sampai bawa pulang susu Real Good 1 dus demi Allah. Real Good bagus dong, Real Good susu Real Good yang kayak susu bantal gitu. Kan jadi tiap kotak snack itu tiap pagi siang itu ada ya. Oh, susunya Real Good pantesan ketukeran sama itu Kara. Gue itu kan sih mirip. Bentuknya mirip. Oh iya. Nah, pas itu ketukeran sama santan. Nah, itu gue ngerti kan di situ kayak variasi makanan tolonglah gitu kan di variasi makanan diubah lagi. Terus gue sampai bilang di kritik itu kalau emang ini sudah dipakai ahli gizi apa segala macam, ya harusnya nggak begini, harusnya gitu ya. Ya sedangkan kan posisi lu makan nasi satu segini, tapi lauknya cuma segini, seimbang dari mananya? Ya mungkin seimbang biar karbonya nggak nabrakan. Seimbang gimana gitu kan? Seimbang gimana? Banyak gitu karbonya daripada protein. Datanya ini nasi banyak banget gitu kan, tapi lauk cuma ya potongan segini. Plus setiap kalau misalnya sarapan pagi lauk ayam pasti keras. Itu baik. Pasti keras. Baik untuk menghemat anggaran. Pasti keras. Jadi kan kita negatif tingginya. Maksudnya tadi kalau ngomongin hemat
anggaran 3 triliun anjir. Ya kan nggak tahu buat catering berapa. Iya. Tapi ada gitu kan. Tapi ada info 1.000 kotak dibatalin. Oh iya, sempat ada viral itu. Iya, viral. Catering dibatalin udah 1.000 pesanan catering. Dibatalin H-1. H-1. Secara sepihak. Sudah dikotak-kotakin malah ya. Kata gue. Udahlah. Kotak-kotakin. Semoga PON selanjutnya bisa jauh lebih baik daripada tahun 2020. NTB di NTB. Semoga NTB jauh lebih baik daripada tahun 2028. Sampai jumpa di PON NTB 2000 berapa? 28. 2028. Nah, gue sebagai presiden. Ntar ketemu Nabil lagi. Iya. Jadi ketua penyelenggara. Kita makin Nabil. Tidak. Kayaknya Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sarah sudah menonton. Mbak Sarah. Saya Faisal, host. Gimana sih bukanya? Gue pengen buka sekali, coba dah. Gue pengen buka. Udah lu buka coba. Coba gue buka nih ya. Ini habis lu buka gue tutup ya. Iya. Gue buka dulu ya. Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Semua orang punya pendapat ya. Oke. Selamat datang di POV. Semua orang punya pasangan. Ya. Lu ngejek gua punya pasangan. Semua orang punya pasangan. Dah. Terima kasih pokoknya. Saya tutup. Saya host Faisal Izlak dan Nabil. Terima kasih buat POV. Terima juga Nabil. Bye bye.